Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan Natal yang banyak mendatangkan tanggapan dari berbagai tokoh liberal dengan sponsornya beberapa tokoh Islam yang cukup beken dan terkenal atau populer di Indonesia. Di antara salah satunya adalah Profesor Dr. Quraisy Shihab yang nyata-nyata membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tentu itu berangkat dari disiplin ilmu beliau. Tetap kita hargai, namun bagaimana sebenarnya berkaitan dengan lontaran beliau sebagai seorang tokoh, apakah sesuai dengan Islam yang dipentaskan oleh sejarah selama perjalanan sejarahnya, atau hanya sekadar kesimpulan-kesimpulan profesor terhadap ayat yang dikutipnya. Mari kita simak. Terlalu sempit pikiran. Beliau menyimpulkan bahwasanya orang yang melarang mengucapkan selamat hari Natal itu termasuk orang yang sempit pemikirannya. Tentunya mungkin beliau juga akan berasumsi nantinya sepanjang sejarah Islam, mulai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi yang getol mendakwakan Islam kepada kelompok-kelompok di luar Islam, terutama kepada Kristen, itu juga akan dihukumi sempit pikiran mereka karena mereka itu tidak sepaham Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ini juga termasuk cara menista beliau sebenarnya kepada yang dikembangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi, meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Memang Nabi tidak pernah mengajarkan kaum muslimin, kaum mukminin menghina atau memaki sesembahan orang lain. Tetapi di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat juga yang harus dijelaskan kepada kaum mukminin bahwa keberadaan mereka itu adalah kafir. Itu bukan bermakna memaki, tetapi perintah agama untuk mengkafirkan orang-orang kafir. Dalam hal ini misalnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yuhlikal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan sungguh telah kafir alladzina qalu, mereka yang berkata, innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Qul, katakanlah Muhammad, faman yamliku minallahi syai'a, siapa yang mampu di sisi Allah, in arada ay yukhlikal masih ibnu maryam, jika Allah menghendaki membinasakan Al-Masih bin Maryam wa ummahu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan orang-orang yang ada di bumi seluruhnya, walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu penutup ayatnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa seorang muslim atau seorang mukmin atau siapapun yang beranggapan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu
yang telah dilaknat dan dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir. Bahkan di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Dia dikatakan kafir. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu justru juga menegaskan kepada kita Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu dia. Karenanya di dalam hal ini kita seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa antara Yesus dengan Allah bukan hubungan anak dan orang tua, tapi Yesus itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini umat Islam harus menerangkan kepada orang-orang kafir itu. Mana aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Memang benar dan tidak salah seorang muslim yang berpegang teguh kepada akidahnya tidak akan mudah terpengaruh dengan paham-paham yang tidak sejalan dengan agama, tidak sejalan dengan Islam, karena memang akidah umat Islam itu terikat dengan Quran dan Sunnah yang harus dipertahankan, juga perjalanan tradisi Islam. Nabi Muhammad itu pernah hidup di perkampungan Kristen. Nabi Muhammad itu pernah merasakan dan menikmati hidup di sekitar mereka, berteman dan bersahabat dengan mereka pada waktu itu. Tetapi kan Nabi tidak pernah kemudian mengucapkan yaitu sebagaimana yang diucapkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, yaitu selamat hari Natal misalnya. Ini nggak pernah diucapkan Nabi, tidak pernah diucapkan para sahabat. Coba lebih pandai mana, Nabi atau Quraisy Shihab sekarang? Atau sahabat dengan Quraisy Shihab, atau para imam 4 itu? Apakah membolehkan imam 4 yang seperti, atau mereka pernah memberikan contoh kepada umat ini untuk mengucapkan selamat hari Natal? Nabi itu jelas panutan kita. Orang yang tidak mengucapkan selamat hari Natal itu mentradisikan keyakinan Nabi. Sedangkan orang yang mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang di luar agama kita, yang ditujukan kepada orang yang disanjung-sanjung oleh mereka, itu jelas membelakangi kelahiran Nabi Muhammad, membelakangi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membangkang. Jadi kemudian dasar wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu, sebagaimana ayat 33 dari surat Maryam, ini tidak bisa digunakan sebagai alasan pembenaran. Karena memang kalau ada yang seperti ini, semuanya akan melakukan. Kenyataannya sepanjang sejarah Islam tidak ada seorang pun yang mengucapkan seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi jangan membudayakan sesuatu yang tidak dibudayakan oleh Islam. Itu sama saja merasa lebih hebat dari Nabi, bahkan mungkin berusaha menjadi Nabi. Celakanya di situ, Pak Profesor. Jadi kalau Pak Profesor itu dengan argumen seperti itu, justru memberi kesempatan munculnya pemahaman-pemahaman lebih salah lagi. Nah, itu dari saya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah itu berkaitan dengan Abdus Somad dan sebagainya, ya, yang mengatakan bahwa salib itu adalah tempat setan, itu Alkitab sendiri yang mengatakan. Jadi kalau dibuka Alkitab, tolong baca itu.
Pak Ahmad Sahal itu ya, Ahmad Sahal, ketua PCNU Amerika ini. Dibaca kembali Alkitab berkaitan dengan salib itu. Di dalam salib kalau ada setannya itu. Ada itu. Jadi tidak sedikit dari kitab-kitab yang terdapat dari Old Testament ataupun New Testament yang membicarakan tentang salib, bahwa salib itu tempat setan. Jadi mungkin Pak Sahal ini juga harus banyak membaca apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus membuka selebar-lebarnya wacana di dalam kehidupannya itu, tidak kemudian mengkanter orang-orang yang anti dengan mengucapkan selamat Natal. Jadi kalau sekarang main hantam sesama Islam, justru itulah cara-cara yang tidak baik yang dilakukan oleh Anda. Artinya Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk musuh-musuh Islam agar lebih berani lagi kepada umat Islam. Anda tahu apa tentang Islam? Menurut saya, kalau mau baca sejarah perjuangan Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada masa sahabat, sampai masa tabi'in dan sebagainya. Tentu tidak seperti pikiran Anda itu. Jauh sekali Anda, istilahnya jauh panggang dari api. Nabi juga nggak berperilaku seperti Ustadz Somad yang bilang ada jin kafir pada salib, karena itu juga menistakan simbol sakral agama Kristen. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Al-Quran jelas-jelas melarang Muslim mencela Tuhan dan sesembahan agama lain, karena itu bisa berakibat Tuhan orang Islam balik dihina dan dinista. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadi. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadi. Nama saya Terakhir sekali saya ingin membacakan beberapa ayat Quran berkaitan dengan Yesus atau Isa Al-Masih. Yang pertama itu surat Al-Maidah. Saya titipkan melalui YouTube ini. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al masih ibnu masih ya bani Israil i'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kemudian yang ketiga, Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Jadi ini 3 ayat memberikan ultimatum kepada kita bahwasanya orang yang beranggapan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah Tuhan, dia kafir. Orang-orang yang melindungi dan mempertahankan keyakinan orang lain bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang harus dihargai menurut kita, dalam pengertian kita itu artinya lemah meyakini mereka, itu adalah sebuah kesalahan besar bagi seorang muslim. Yang jelas muslim memerintahkan atau Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mendakwai orang-orang yang seperti itu, mendakwai orang-orang yang berpikir bahwasanya agama itu sama. Kalau agama itu dianggap sama, itu gugurlah seorang mukmin, seorang muslim dari kehidupannya sebagai seorang mukmin. Karena berarti semua agama itu dianggap agamanya. Itu jelas. Ketika orang menyatakan bahwa semua agama itu sama, keyakinan agama itu adalah sama,
Tuhannya juga adalah sama, itu lebih parah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas prinsip Al-Qur'an menyatakan bahwa Yesus Isa Al-Masih bukanlah Tuhan. Yang kedua, bahwa ucapan selamat hari Natal tidak pernah dibudayakan oleh Islam, yaitu sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak masa sahabat, sejak masa tabi'in, demikian juga pada waktu sejarah, sepanjang sejarah khilafah Islamiyah itu tidak pernah terjadi. Nah, ini orang-orang baru yang membolehkan, orang-orang yang jauh lahir kemudian, yang kemudian membenarkan dan membolehkan perkara-perkara yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama saja dengan mengada-ngada di dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang yang intelektualnya katanya tingkat tinggi, tapi justru tidak memahami agama Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi mereka merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara berpikir Khawarij dari pola liberal namanya. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.